pesan ini ya, pesan saya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk anak-anak muda juga, ya kan? Kita ini adalah generasi yang sangat hebat. Kita ini adalah masyarakat yang hebat, ya, yang terlahir dari ibu bapak yang hebat juga, ya kan, di negara yang hebat. Ayo kita bersinergi dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan Gen Z, dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan senior, junior, semuanya secara kohesi kita mari bersinergi, bersemangat untuk di negara yang hebat ini. Halo Empower, balik lagi sama Niko di podcast Suara Rakyat yang kali ini Niko balik lagi menemani Empower. BTW nih Empower masuk di era yang dimana memang pembangunan manusia ini menjadi titik yang krusial ya untuk masa depan di Jawa Timur. Isu kesejahteraan ibu dan anak yang memang bukan lagi sekedar topik sosial, tapi ini udah jadi fondasi kualitas generasi berikutnya nih Empower. Dan hari ini kita bakal ngebahas bagaimana kebijakan anggaran sampai dengan pelayanan dasar yang bisa benar-benar menyentuh kebutuhan ibu, anak, dan juga keluarga. Kebetulan hari ini Niko tidak sendiri, ada yang lebih cantik ternyata dari Niko. Selamat datang di podcast Suara Rakyat, Ibu Hajah Siti Salamah, SPD MAP. Selamat datang Ibu. Makasih. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. FYI ya, buat Empower, Ibu Siti Salamah ini adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, yang memang selama ini vokal banget ya untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan layanan sosial dasar. Nah, kita bakal gali-gali nih Empower ya. Apa aja sudah berjalan, tantangan di lapangan itu seperti apa, dan juga langkah strategis ke depannya akan seperti apa gitu ya Bu ya. Ibu sekali lagi selamat datang di podcast Suara Rakyat Ibu. Iya, terima kasih. Nah, ini Niko sebenarnya kepo sih. Gimana ya Ibu melihat kesiapan layanan dasar seperti kayak puskesmas atau posyandu dan rumah sakit untuk mendukung kesehatan ibu dan anak? Untuk puskesmas, posyandu, dan apalagi itu satunya Rumah sakit. Rumah sakit itu sangat berperan aktif sekali dalam kesejahteraannya, kesejahteraan kesehatan ibu dan anak. Ini sangat proaktif terhadap masyarakat. Ya, masyarakat sangat membutuhkan untuk program-program dari pemerintah, baik itu dari kabupaten kota, provinsi, ataupun pusat yang harus ada di puskesmas, di rumah sakit, juga di posyandu. Jadi kita berangkat dari layanan untuk di puskesmas ya. Layanan di puskesmas itu sangat dekat sekali dengan masyarakat ya, masyarakat kecil khususnya yang ada di pedesaan. Tapi kadang kesiapan daripada puskesmas itu sendiri dalam mengcover pasien yang begitu banyak kadang kurang memenuhi, baik itu dari segi obat atau dari segi dokter atau juga dari segi bidan untuk melahirkan gitu ya kan. Akan tetapi perlu adanya suatu istilahnya itu perbaikan itu dari terutama dalam segi pelayanan. Dalam segi pelayanan ini masyarakat yang begitu antusias untuk berobat ke puskesmas itu kan sangat banyak sekali. Kadang banyak sekali sehingga mereka itu menunggu, terus itu antri ya, maksud saya antri itu banyak sekali. Nah ini juga kan kadang secara emosional, secara psikologi di puskesmas ini kan tenaganya terbatas untuk dokter, untuk bidan,
untuk apa itu suster, ya kan, untuk obat-obatannya, ya gitu kan. Kadang mereka itu kan apa itu gratis pakai BPJS, ya kan, pakai BPJS itu kadang memacu emosional, terutama kita kaum wanita ya, kita kaum wanita itu kan biasanya kalau masih muda-muda kayak host kita yang cantik ini ya, pasti pasti itu setiap bulan itu akan kedatangan tamu. Itulah ya, itulah manusiawi sih. Kadang mereka itu banyak laporan dari masyarakat masuk ke kita, ya kan. Pelayanan itu kurang begitu bagus kepada masyarakat. Ada ini perawatnya ketus gitu ya. Iya. Tidak ramah bintang 1 gitu ya. Gitu ya. Saya bilang sih manusiawi dengan melayani yang begitu banyak orang yang ngantri, yang mereka itu apa itu sudah datang bawa apa orang sakit apa gitu ya. Tapi ya kita namanya sebagai untuk mengabdi kepada masyarakat, kita bekerja itu kan ada konsekuensinya, ya kan? Itu kan harus banyak apa ya, bersabar mungkin ya, bersabar juga tenaganya itu harus mungkin ditambah ya, ditambah untuk apa itu perawatnya, susternya itu, terus untuk dokternya juga. Namanya manusia itu kan tenaganya juga terbatas. Benar. Gitu ya. Kesabarannya juga terbatas. Tapi kadang masyarakat itu nggak mau tahu itu. Pokoknya aku harus dilayani dengan baik gitu ya. Harus balance, masyarakatnya harus mengerti juga, menghargai juga ya. Dan juga apa itu tenaga dokternya, tenaga medisnya itu harus juga apa itu mengerti juga ya kan, kita sama-sama membutuhkan gitu ya, harus ada apa ya keseimbangan gitu ya secara emosional, kita ya seperti itu tadi ya, harus ada penambahan apa itu untuk tenaga medis ya kan, agar apa bisa stabil untuk secara emosional dan tidak menimbulkan apa itu laporan-laporan ke kita yang kalau kita nanti dibilang lapor kita nanti bela dokternya, yang namanya dokter itu kan tangannya cuma 2 Pak, nggak mau tahu dia, nggak mau tahu, yang penting saya harus dilayani dengan baik. Saya juga apa itu biasanya itu kan kita ada apa itu rapat kerja di Komisi E dengan para dokter rumah sakit gitu kan. Komisi E kan juga apa itu bermitra dengan rumah sakit seperti Dokter Sutomo, Menur, apa itu semuanya ya. Itu ya kita itu banyak memperingatkan mereka itu kan melaporkan apa itu untuk pelayanan bagus gitu ya. Apakah bagus itu sesuai gitu loh ya. Jangan sampai saya sering menghimbau gitu ya, memberikan masukan jangan sampai kita tuh kalah sama petugas Indomaret ya. Begitu datang yang beli, selamat pagi Bu, mau beli apa? Diantarkan gitu ya. Paling enggak itu smile, senyum. Sampai saya dulu di Kabupaten Pasuruan itu juga di Komisi 4 ya. Kalau di provinsi di Komisi E. Sama bidang kesehatan juga, bidang kesejahteraan apa itu ibu dan anak juga gitu ya. Itu ada forum discussion gitu ya, forum diskusi. Yaitu saya sering peringatkan supaya tidak lupa, saya bilang gitu ya, supaya pelayanan kita sama masyarakat itu baik. Yang penting pertama itu penting, meskipun masalah apapun, meskipun kita kedatangan tamu, kan alasannya kita kan perempuan Bu, kedatangan tamu, jadi ya kadang apa emosional kita itu tidak stabil gitu ya. Tolong pakai pin smile, pin senyum gitu. Paling enggak kamu dokter kalau lihat, oh ya saya harus senyum gitu ya. Paling enggak gitu. Semua secara kohesi di apa itu di rumah sakit, di puskesmas, dari mulai satpam sampai tenaga medisnya, sampai unsur-unsur yang lainnya yang ada di dapur, yang bagian gizi apapun itu paling enggak itu senyum. Sebab apa itu? Pasien yang datang ini, pasien yang sakit ini, secara psikologi mereka itu sudah sakit, sudah sakit. Paling enggak itu kalau sudah lihat susternya senyum, dokternya senyum, 50% itu udah sembuh. Iya, udah sembuh. Secara psikologi mereka udah Kadang itu penyakit itu juga
dari psikologi kita juga ya kan, yang paling beban itu biasanya dari psikologi kita. Kita sakit perut aja sudah mikirnya itu, wah pasti aku ini sakit apa nih? Sudah seminggu aku ini sakit perut, apa ini nanti ini? Sudah seperti itu. Nah, kita perlu ada komunikasi yang baik, ya kan? Paling enggak itu senyum dulu. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Ada apa ya, Bapak? Ibu sakit apa? Nah, ada laporan. Itu satpam di depan ibu, itu Bu, itu kan dibayar kita. Wah, masyarakat sekarang udah pinter semua loh, ya kan? Jahat sekali Nah, sih masyarakat. jangan jahat masyarakat itu, enggak. Jadi perlu edukasi. Oh, perlu edukasi. Perlu ya. edukasi, perlu apa itu SDM-nya itu diperbaiki, ya kan? Yang namanya masyarakat juga harus dimaklumi ya. Mereka itu juga kadang ngantri panjang bener. sekali. Kadang nggak keluar rumah sakit gini juga. Pasien BPJS banyak, Bu. Kita ruangnya sudah penuh semua. Laporan itu, Bu, saya itu nggak dikasih kamar, Bu. Oh, padahal kamarnya itu tadi datang belakangan, Bu. Dikasih kamar, Bu. Saya bilang di forum diskusi pada waktu itu, ini kok bisa terjadi seperti ini. Jadi kita itu, Bu, sebelum itu kan kita harus daftar dulu. Daftar itu ada yang online, ada yang langsung daftar gitu loh. Mereka yang online itu lebih duluan daftarnya. Dan mereka yang datang itu setelah yang daftar online gitu loh. Jadi mereka yang nggak bisa kita salahkan. Sebab kita menyediakan pendaftaran melalui online juga, gitu loh. Untuk mengantisipasi supaya tidak apa itu mengular. Apa itu ininya loh panjang. Oh, ngantrinya tidak panjang, Bu. Tidak gitu loh. loncat-loncat ya. Iya. Mengantrinya biar tidak panjang, jadi kita menyediakan online. Nah, ini maksud saya ada istilahnya itu tenaga yang ada di depan. Sekiranya itu penduduk itu kan tidak semuanya itu kadang ada yang gaptek kan, ya kan nggak ngerti apa caranya daftar online itu bagaimana kan gitu. Paling nggak itu ada petugas kalau ada yang datang, Bu, ayo daftar online. Gitu. Ditawarin. Iya, ditawarkan. Gitu. Ditawarkan, ayo daftar, Bu. Oh, ternyata Ibu sudah daftar nomor sekian. Ini sudah sekian. Jadi paling enggak itu telepon. Telepon kalau tidak bisa apa itu online telepon dulu. Telepon. Pak, saya nanti mau apa ini? Mau periksa ke dokter mata. Saya daftar ya, Pak. Oh, Ibu daftar dapat nomor 10. Enaknya datang jam berapa ya? Gitu. Supaya tidak ngantri. Bisa dikomunikasikan seperti itu ya berarti ya. Itulah untuk mengatasi apa itu sejauh mana yang seperti Mbak tadi bilang, posyandu, puskesmas dan juga rumah sakit. Salah satunya itu rumah sakit ya. Baiklah. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala aku gitu ya kan, tapi tunggu dulu, Empower sabar. Balik lagi di podcast Suara Rakyat nih Empower, balik lagi sama Niko dan Ibu cantik kita, Ibu Siti Salamah nih Empower. Nah, kita masih ngomongin tentang kesejahteraan ibu dan anak. Yang kali ini mungkin kepo banget nih sama yang namanya stunting yang tiap tahun tuh ada aja gitu loh Empower. Nah, menurut Ibu, ini kan banyak sekali kasus stunting yang memang terjadi ternyata bukan karena kemiskinan, ya, tapi tentang minimnya edukasi. Nah, gimana di pandangan Ibu sendiri seperti apa? Ya, kalau kita bicara stunting itu biasanya kan ada mesti orangnya miskin gitu ya, kurang sehat, kurang gizi gitu ya. Tapi ini yang dipertanyakan adalah mereka tidak miskin, tetapi apa itu tadi? Tetapi kurangnya pengetahuan, informasi yang didapat atau? Ya, gini, mungkin harus ada perbaikan SDM ya. Perbaikan SDM. Jadi stunting ini tidak harus miskin, mereka harus banyak diedukasi. Banyak edukasi nih, misalnya tentang pra menikah ya. Jadi stunting ini begini, stunting ini harus diperhatikan untuk kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini meliputi sebelum menikah,
setelah menikah, masuk menikah, hamil, mengandung, hamil, pada hamil, proses hamil, setelah itu melahirkan dan pasca melahirkan. Panjang banget. Panjang banget. Iya. Berapa tahun itu? Jadi gini, sebelum menikah kan mereka itu biasanya kan harus diedukasi ya. Menikah itu harus umur sekian. Banyak sekali pernikahan dini. Jadi dulu di Kabupaten Pasuruan itu ada namanya Desa Rembang. Jadi itu kalau kakak tahu ya, kalau mbak tahu ya, di sana itu orang yang menikah itu umur 13 tahun. Iya. Ya kan? Jadi mereka itu ketika menikah, mereka itu alat reproduksinya untuk kandungannya itu belum siap untuk mengandung. Belum matang. Belum matang. Jadi belum siap untuk apa itu diisi janin ya. Kan mereka sangat rentan sekali. Belum waktunya, belum sehat nanti janinnya itu nanti. Nah, itu banyak sekali mereka itu sudah menikah dan di sana itu mereka itu karena kekurangan ekonomi, makanya dia itu dinikah sampai nomor 2, nomor 3, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, mas kawinnya itu kadang mesin jahit, dibuatkan toko kecil, toko kelontong. Inilah perlunya, ya. Apa hubungannya stunting dengan masa-masa ini, ya kan? Mulai itu, nah kita itu harus banyak edukasi, menaikkan SDM untuk perempuan muda sebenarnya sangat produktif, ya kan? Mereka harus memenuhi ekonomi, ya kan? Ekonomi keluarga. Nah, dari situlah kita itu sekarang sudah tidak ada, karena kita sudah memberikan banyak edukasi, turun ke sana ke lapangan dengan menemui perempuan-perempuan muda ini, ya kan? Perempuan-perempuan muda ini diedukasi bahwa sangat berbahaya sekali untuk menikah muda, gitu ya. Jadi ada perbaikan SDM, ya kan? Bisa meninggal, ya kan? Bisa meninggal, nanti bayinya tidak sehat, ibunya juga tidak sehat. Nanti kalau sudah melahirkan itu ibu belum siap untuk mendidik anak, ya kan? Baby blues, ya kan? Ya kan? Ibu-ibu muda kan sekarang aduh, banyak sekali punya anak, menikah wah cinta ya, lupa segalanya gitu ya kan? Ya kan? Pacaran lupa segalanya, menikah. Ketika menikah, hamil, melahirkan, waduh, susah ya ternyata ya menikah ya. Baru sadar dia, ternyata apa itu ini bayi. Apa itu merawat bayi ini sangat susah ya, akhirnya baby blues ya. Tidak semudah itu kan. Tidak. Oke, makanya jangan main-main ya dengan pernikahan. Untuk yang muda-muda ini harus dipikirkan, jangan makan cinta. Ya kan? Iya, kadang cinta itu bikin lupa loh, lupa daratan. Iya benar. Iya, kucing rasa coklat. Wah iya itu katanya gitu kan. Iya sih, terbangnya ketinggian. Iya. Iya. Tapi lupa daratan dia. Ya kan? Iya, soalnya seperti itu. Jangan gitu ya, kakak Niko ya. Siap bu. Siap kalah. Ini ya biar tidak ini ya. Iya. Terima kasih udah diingatkan. Iya. Jadi gitu. Apa itu stunting itu tidak harus tidak mampu dari orang kalangan miskin. Tapi kadang apa itu kita kurang edukasi, SDM-nya kurang, ya kan? Itu tadi termasuk mengutamakan cinta daripada logika. Nah, itu bisa menimbulkan nanti apabila diteruskan menikah, bayinya stunting, ibunya kurang sehat. Seperti itu dampaknya. Ini bisa Niko tarik sampai pada akhirnya kesehatan mental ada ibunya. Betul. Benar ya, Bu? Betul. Ya? Nah, ini gimana Ibu melihat tingkat keterjangkauan tentang layanan kesehatan mental untuk ibu, ya terutama ibu muda nih, untuk menghadapi tekanan sosial dan juga ekonomi? Iya. Tekanan sosial, tekanan ekonomi harus banyak
bersilaturahmi ya, bersilaturahmi dengan para ibu-ibu muda. Ya, kita ini kan hubungannya sama Gen Z juga ya. Kalau kita bilang muda-muda ini ya, Gen Z ini kan juga calon nanti generasi penerus bangsa yang hebat. Mereka produktif dan sangat pandai-pandai sekali anak-anak sekarang itu, berbeda sekali pada zaman-zaman saya dulu muda. Iya. Jadi gini, kalau kita bilang kesenjangan antara anak-anak Gen Z zaman dulu, anak-anak muda zaman dulu dengan Gen Z generasi milenial di zaman sekarang itu sangat berbeda sekali, ya kan? Jadi apa ini kalau di Gen Z nggak apa-apa ya saya bilang Gen Z Nggak ya. apa-apa Bu, Iya, Gen Z iya. jangan salah. Soalnya ini M Radio ini katanya radionya Gen Z Gen Z muda-muda, terus, Bu. termasuk kakak Niko yang muda yang cantik ini ya kan, mewakili para muda-muda di sini ya kan. Jadi Gen Z ini termasuk ibu-ibu muda ya kan, ibu-ibu muda meskipun menikah karena umurnya masih tergolong Gen Z, itu bisa saya golongkan Gen Z juga gitu ya. Ibu-ibu muda ini harus ada persiapan, ada persiapan untuk kedepannya ini. Ya, baik itu dari segi ekonomi, baik itu nanti kamu menikah, gitu ya, masa depan kamu nanti itu harus dipikirkan betul-betul, gitu ya. Jangan asal-asalan ya, jangan asalan. Kadang gengsi itu sekarang itu orangnya itu gengsian ya, iya gengsian, gengsinya tinggi, padahal kerja perlu, ya kan gitu ya. Soalnya sekarang itu bersaing. Kalau nggak pinter ya nggak bisa kerja, ya kan. Dan itu butuh persiapan gitu ya. Kadang mereka itu saya kan juga membentuk gengsi ya. Sudah membentuk gengsi, sudah berjalan, sudah kita omong-omongannya banyak, panjang ya. Ketika kita menanggapinya, ketika kita sudah sudah menyediakan semuanya, ayo kita buat kegiatan. Ayo untuk masa depan kamu, nanti kita kelola kebun, ya kan? Tanah saya yang kosong ini, ayo saya biayai. Mereka sudah mengajukan proposal, sudah presentasi, saya okekan, saya iakan. Nah, tiba-tiba gak jalan. Lah, karena apa? Bukan passion aku. Wah, aku pengennya kerja di kantor. Wah, anak-anak sekarang kan seperti itu. Iya kan gitu. Padahal mereka sekolah itu dari bapaknya bertani. Alangkah baiknya, seumpama dia generasi penerus daripada paling tidak bapaknya, ya kan? Dia sudah sekolah di kota, mempunyai akses yang bagus, ya kan? Sekarang udah beda zaman dulu, aksesnya begitu sulit, apalagi hidup di gunung, nggak punya HP, ya kan? Nah, sekarang anak sudah hidup di kota, sekolahnya di kota, meskipun rumahnya di desa, ya kan? Mereka biaya dari bapaknya. Bapaknya bertani sampai kuliah selesai, sampai dapat gelar S1, S2, ya kan? Tiba-tiba bapaknya, ayo tanah kita kan banyak, kamu kan di sekolah di pertanian, gitu ya. Kelola bersama. Ayo dikelola bersama. Apa jawabnya anak sekarang? Bukan passion. Nah, itu dia. Lu pada rata bukan passion tuh. aku itu, gitu. Dia pengennya tetap bersih, bajunya, ya kan, tetap ada di kota, kerja di bank, di kantoran, gitu ya kan, cantik, yang gitu, boleh. Siapa yang nggak boleh? Tapi jangan lupakan bahwa kamu adalah dari bapakmu, dari ibumu, dari desa, gitu. Tanah yang begitu besar, kalau kamu pandai, itu difungsikan, dikelola, gitu. Itu Gen Z, ya Gen Z. Jangan bukan passion. Sudahlah Bu, saya bukan passion saya itu. Saya mending kerja di kantor aja atau kerja di perusahaan besar, saya digaji banyak kok, saya pandai kok. Untuk sekarang, yang akan datang banyak pesaing itu. Nantinya. Coba kita lihat berkaca pada negara-negara yang tidak jauh dari negara kita, Singapura. Ya, Singapura ya. Halo Gen Z. Ya. Di Singapura itu orang yang sukses adalah orang yang mandiri. Itu.
Mandiri, katanya teman saya yang sukses di Singapura bilang, anak-anaknya kecil itu sudah pandai bekerja dia. Oke. Dan dia tidak malu, jual apa, gitu, tidak malu. Gitu loh. Bahkan ibunya yang kaya, ibunya dokter, bapaknya dokter. Dia membiarkan anaknya gitu. Kak malu, saya bilang gitu, kamu anakmu gitu jualan apa ini namanya apa itu Makanan buntut 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 sapi. buntut ini apa buntut bakar Oh. gitu ya, kuliner gitu. Anak masih kecil-kecil itu gitu ya, dia itu apa itu mari masuk pakai bahasa Inggris apa gitu ya, sudah pinter ya gitu. Nah, terus gitu nggak malu kamu anakmu disuruh gitu-gitu. Kemarin dia telepon sama saya, orang Indonesia kebetulan. Malah dia teleponnya itu, Mama, aku pengen itu, apa resepnya Mama yang buat sambal kemir, ada kemirinya kemarin itu loh. Ini loh, aku mau apa itu? Tak jual di sini gitu. Saya coba, anu nggak, orang-orang suka nggak gitu di resto ini gitu ya. Gitu. Saya bilang gini, kamu nggak malu anak masih kecil itu dibiarkan gitu, dia anu gitu loh. Mandiri lebih awal itu lebih bagus. Ternyata ya, seperti itu. Melihat peluang ya. Nah, iya, itu. Jadi gengsi gitu ya. Jangan bilang besok lagi. Memanfaatkan peluang yang ada tuh ya, jangan cuma kemakan sama ego ya. Adik-adik tua banget tuh kita. Ya, jangan aja di kakak-kakak ya gitu. Nanti kita bakal balik lagi ya Tor, masih di podcast Suara Rakyat, jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower di episode di segmen terakhir. Ya masih Niko temenin dan juga bersama ibu yang paling cantik kita, Ibu Siti Salama. Ya. Ini ada lagi nih pertanyaan yang Niko masih kepo ya. Ada nggak sih masalah yang paling mendesak di lapangan yang masyarakat sampaikan ke ibu? Ini masih tentang ibu dan anak. Iya. Jadi ini masyarakat itu ketika kita turun ke lapangan, yaitu banyak sekali keluhan-keluhan tentunya tentang kesehatan ibu dan anak ini, terutama tentang sanitasi, tentang kebersihan seperti di daerah pesisir itu ya kan, mereka masih jarang sekali mempunyai jamban. Oh iya. Iya, jadi mereka itu membuang itunya itu ya. Setor tunai. Ya, kalau BAB itu sembarangan. Jadi itu kan mengganggu kesehatan sehingga banyak orang itu kalau musim hujan itu biasanya kena penyakit apa itu diare, muntah-muntah gitu ya kan, banyak lalat gitu ya. Jadi itu masalah sanitasi itu. Yang kedua juga masalah apa itu tentang mungkin itu ya apa itu bansos gitu ya. Bansos mereka mengeluh kadang bansos itu nggak tepat sasaran, sering terjadi. Iya gitu ya, padahal kaya tapi menerima bansos gitu ya. Kita yang apa ini yang nggak punya, yang harus menerima itu nggak dikasih Bu gitu. Kemarin itu reses itu kan banyak yang mengeluh di situ gitu ya. Gimana ini Bu, saya itu nggak punya tapi nggak dikasih bantuan sosial gitu ya. Dapat apa aja? Saya bilang itu dapat beras, dapat minyak, dapat uang juga Bu gitu. Nah kami kan harus mendapatkan itu gitu, tapi yang dapat itu orang kaya. Nah ini harus update data, harus update data, dan juga harus ada apa itu survei langsung ke lapangan. Apakah benar yang menerima bansos ini dalam keadaan apa itu benar-benar nggak punya, miskin, betul-betul membutuhkan, atau hanya sekedar ini ya apa itu data saja tetapi orang kaya yang menerima gitu loh. Nah ini update data biasanya tuh gini, kemarin bapaknya itu kaya nggak punya terus dapat bansos, setelah itu meninggal. Nah sekarang kan ada anaknya tetapi anaknya sekarang sudah kaya. Nah, data ini tidak dihapus. Tidak ada pendataan lagi, tidak ada survei lagi, langsung ke lapangan. Jadi, yang mendapatkan bansos ini anaknya yang sudah kaya.
Harusnya kan dihapus. Mm-mm. Harus update data yang terbaru, Mm-mm. ya kan gitu. Di apa itu didata lagi penduduknya, masyarakatnya, mana yang tidak mampu-mampu ini. Gitu loh. Kalau misalnya dulu mendapatkan pas bapaknya tidak mampu tapi anaknya kaya ya jangan dikasih. Mm-mm. Kasihkan yang membutuhkan. Biar bantuan sosial ini tepat guna dan tepat sasaran, berguna untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan, untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang miskin. Bahkan banyak yang miskin ekstrim itu tidak terdata. Yang dapat malah keluarganya, Pak Kadesnya semua dapat. Iya, iya, iya. Nah, ini oknum. Ini harus diluruskan, harus diperbaiki. Itu kalau saya turun ke lapangan banyak keluhan seperti itu, di reses itu. Juga mengenai apa itu pembangunan kayak ini apa itu masjid. Saya di komisi E dong, ya kan, pembangunan masjid gitu ya, mengajukan proposal gitu ya kan, dengan persyaratan dan ketentuan yang apa itu yang ada di Provinsi Jawa Timur, misalnya tanahnya harus statusnya jelas gitu ya. Kadang kan mereka menanyakan, Bu, saya sudah kirim proposal, tapi kok apa itu nggak dibangun-bangun, kok nggak ada berita apa-apa. Proposal itu segini, yang mengajukan tuh banyak. Soalnya di Jawa Timur, saya Dapil 3 ya. Dapil 3 itu kan meliputi Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Dan proposal ini harus berbagi. Dan kadang waktunya itu untuk masuk di SIPD itu sangat terbatas sekali, gitu loh. Jadi untuk yang mereka memberikan proposal kepada kami, dan apa itu kalau ditelepon kadang nggak diangkat, ya kan, kami kan harus mengurusi yang lain. Ini kan harus segera dinaikkan untuk dimasukkan ke SIPD yang sudah lengkap. Kadang yang tidak lengkap ini kan sama Pak Sekretaris saya ini kan ditelepon disuruh untuk memenuhi, gitu. Kadang ditelepon nggak diangkat-angkat, gitu loh. Ya ini kita dulukan dulu, ya kan. Ini untuk diitukan dulu. Kadang Kemenkumhamnya harus 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun tidak diperbolehkan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kalau ngomongin ibu ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, untuk kelayakan hidup, ya kan. Untuk supaya masyarakat itu lebih sejahtera, kan gitu ya. Semuanya harus apa itu untuk masyarakat, gitu loh. Jangan sampai tidak tepat sasaran, tidak tepat guna tadi, ya kan. Kasihan mereka yang harus menerima tidak menerima. Miris loh ini. Banget. Setiap tahun kayaknya selalu ada ya Bu ya. Selalu seperti itu. Memang, saya setiap reses, saya berharap mudah-mudahan tidak ada keluhan lagi. Jangan itu. Tapi masih tetap aja. Dengan kasus yang sama juga. Iya. Ya. Malah tambah banyak kadang keluhannya. Ini harus ini sih diawasi, benar-benar diawasi ya Bu. Betul, harus diawasi, ada pengawalan. Diawasi dan secara berkala ya Bu ya. Iya. PR-nya banyak ternyata ya Bu ya. Betul. Sangat sekali. Iya sekali. Oke. Ada nggak sih pesan untuk Ibu, untuk pemerintah kabupaten atau kota yang masih tertinggal, dan ini masih ngomongin tentang penanganan ibu dan anak? Untuk kabupaten kota yang masih tertinggal untuk menangani kesejahteraan ibu dan anak, masalah kesehatan ibu dan anak, ya kan, perlu adanya edukasi yang tepat, untuk menaikkan SDM, pemahaman tentang kesejahteraan ini, apalagi untuk ibu-ibu muda yang tadi saya bahas di sini. Perlu edukasi, perlu SDM yang cukup untuk memahami hal ini, dan perlu pendekatan, ya, pendekatan yang baik, pendekatan yang familiar gitu ya, jangan serta-merta menyinggung, karena mereka itu karena dipengaruhi SDM yang rendah, kadang mudah tersinggung dan sensitif gitu ya. Ayo kita sama-sama untuk bersinergi di sini ya. Bersinergi baik dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari pemerintah pusat untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini lebih mumpuni gitu ya. Apa harapan besar ya kan dari Ibu Salama untuk generasi ibu dan anak Jawa Timur dalam 5 sampai 10 tahun ke depan?
pesan ini ya, pesan saya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk anak-anak muda juga, ya kan? Kita ini adalah generasi yang sangat hebat. Kita ini adalah masyarakat yang hebat, ya, yang terlahir dari ibu bapak yang hebat juga, ya kan, di negara yang hebat. Ayo kita bersinergi dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan Gen Z, dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan senior, junior, semuanya secara kohesi kita mari bersinergi, bersemangat untuk di negara yang hebat ini. Terima kasih. Sekali Empower Go. Wih, ya kan? Jadi sekali lagi buat Empower yang mau tanya-tanya, langsung aja di kolom komentar ya, atau mau share boleh ya, gratis, tidak pungut biaya, langsung share aja, atau mau follow Instagramnya Ibu, boleh. Boleh, silahkan. Nah ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi Empower di podcast berikutnya. Untuk hari ini sudah selesai bersama Ibu Siti Salamat. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Semoga Assalamualaikum. sehat-sehat selalu Ibu. Sama-sama Ibu juga cantik. Ya, semoga sehat. Semoga sehat, diberi kelancaran dalam bekerja. Amin. Amin. Sama juga. Terima kasih Ibu. Malu aku. Sama-sama kita. Di sebelahnya Ibu Siti Salaman. Merasa tersaingi ya, cantikku ya kan. Ini tua, versi tua. Enggak. Versi muda. Versi matang gitu ya Bu. So, terima kasih buat Empower yang masih aja di podcast Suara Rakyat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. See ya.